Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar kembali lagi suara-Mu ya Tuhan. Bicaralah dan ajar kami semua pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbuka untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah jadi pemain bukan penonton. Diambil dari Matius 5 ayat 13-16. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan yang mendasar antara pemain dan penonton dalam sebuah pertandingan, misalnya pertandingan sepak bola, adalah yang pertama, pemain jadi pusat perhatian selama pertandingan, bukan penontonnya. Semua kamera fokus membidik jalannya pertandingan melalui para pemain, bukan penontonnya. Yang kedua, pemain sepak bola dibayar untuk bermain, sedangkan penonton harus membayar untuk bisa melihat pertandingan tersebut. Yang ketiga, pemain jumlahnya sedikit, tidak sebanyak jumlah penonton yang ribuan. Paling yang bermain ada 2 tim, berisikan masing-masing 11 orang. Jadi hanya ada 22 orang yang bermain. Yang keempat, pemain sepak bola bersusah payah mengejar bola, bekerja sama menggunakan strategi-strategi untuk menciptakan gol dan berujung kemenangan. Para pemain ini sedang berusaha mencetak sejarah, tetapi penonton hanya menjadi saksi sejarah. Dan yang kelima, pemain melakukan action, bergerak terus selama pertandingan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sedangkan penonton hanya ada di sekitar bangkunya, bertepuk tangan, berteriak, hanya memberi semangat kepada pemain yang sedang bertanding. Untuk urusan sepak bola, saya lebih senang jadi penonton. Tinggal duduk di rumah dengan nyaman dan menikmati pertandingannya saja. Gak perlu keringetan dan gak perlu lelah-lelah. Saya hanya sebagai penikmat saja. Tetapi kalau untuk urusan pelayanan, saya beserta keluarga tetap bersemangat untuk jadi pemainnya. Tidak hanya duduk diam saja, tapi kita harus bisa memberikan sumbangan tenaga kita, pikiran, waktu, dana, dan lain-lain, agar hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang, dan hidup kita juga bisa memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat kamu adalah garam dunia adalah sebuah kalimat penegasan. Artinya keberadaan orang percaya sesungguhnya adalah garam dunia, yang keberadaannya di tengah-tengah dunia harus bisa memberi rasa bagi dunia yang sedang tawar ini. Rasa yang dapat dinikmati dan berguna bagi banyak orang. Garam yang tidak asin atau sudah menjadi tawar adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat lagi untuk orang-orang di sekelilingnya. Tuntutan Tuhan kepada kita sebagai garam dunia adalah untuk menjadi pemain yang memberikan rasa yang berbeda, yaitu yang mampu memberikan contoh hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai pemain yang mau berkorban demi kemenangan bersama. Sebagai garam itu harus bisa meleleh, melebur, dan tidak terlihat lagi wujudnya. Kita pun juga harus rela meninggalkan manusia lama kita, menyalipkan kedagingan kita, dan tidak lagi menjadi orang yang egois. Hidup kita harus bisa melebur dengan mereka, tetapi kita memiliki rasa yang berbeda yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, kita juga dikatakan sebagai terang dunia. Tidak ada terang yang akan berfungsi jika hanya disimpan di bawah kolong atau ditutup rapat di dalam kotak. Keberadaan kita seperti kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi.
Semua mata akan tertuju kepada kita karena kita berada di tempat tinggi dan memiliki cahaya kemuliaan Kristus. Sebagai terang, sesungguhnya setiap orang percaya mempunyai kuasa untuk mengubah keadaan. Kita harus berani tampil menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kita akan menjadi contoh di dunia yang gelap ini. Mari kita menyadari, jika kita garam dan terang dunia ini, Tuhan ingin kita jadi pemain, bukan penonton yang hanya sibuk mengomentari, mengeluh, memprotes, mencela tanpa mau berbuat sesuatu yang nyata. Tuhan menghendaki kita agar turut dalam pertandingan, bukan menjadi pengamat sejarah ataupun saksi sejarah, tapi kitalah orang-orang yang senantiasa mengukir sejarah tersebut. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah belajar kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami adalah pemain, bukan penonton. Tuhan siapkan kami untuk menjadi orang-orang yang punya pengaruh, yang mengukir sejarah. Kami sadar hidup kami dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Ajar kami punya pengaruh yang kuat, pengaruh yang baik untuk membawa kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan mempengaruhi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini tak lupa kami juga berdoa, memohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam nanti. Hidup kami diberkati, diberi hikmat, diberi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami terima itu semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.